Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Roswita Gabriela Ramwada dengan NIM 2552060. Di sini saya akan membawakan materi tentang negara sama dengan hukum. Sebelum kita berbicara lebih jauh, kita akan mengetahui dulu apa itu negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata kelola yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang tertentu. Negara juga merupakan orang yang menempati wilayah tertentu dan diatur oleh pemerintah yang sah yang umumnya memiliki kepemilikan. Kita akan mengetahui dulu syarat terbentuknya sebuah negara, yaitu penduduk, di mana orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut dengan kata orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Bukan bukti kewarganegaraan, tapi memilih tinggal di daerah lain. Yang kedua ada wilayah, sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan masa kolonialisme, batas-batas tersebut di negara yang menduduki daerah tersebut dan hidupnya dengan adanya negara bangsa. Istilah yang digunakan adalah batas nasional. Yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat, di mana negara menjalankan kekuasaan kedaulatannya melalui pemerintahnya. Kedaulatan adalah unsur negara yang paling eksklusif. Yang keempat ada pengakuan dari negara lain atau de facto dan de jure, di mana de facto adalah bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara, seperti adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Sementara de jure adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. Lalu pada teori terbentuknya negara ada 4. Yang pertama, teori kekuasaan. Menurut para ahli, negara dapat terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan yang terkuat. Kekuasaan yang dimaksud ada 2. Yang pertama, kekuasaan ekonomi dan fisik. Dengan adanya kekuasaan, maka akan terbentuk negara atau kelompok yang paling kuat. Yang kedua ada teori hukum alam, di mana teori ini menyatakan bahwa negara tercipta karena adanya kehendak Allah. Menurut Thomas Aquinas menyatakan bahwa pembentukan dan keberadaan negara tidak terlepas dari hukum alam. Hal ini dikarenakan manusia harus hidup saling berdampingan, bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara hukum alam. Di samping itu, secara alami merupakan makhluk politisi dan sosial sehingga perlu mendirikan komunitas untuk menyumbangkan ide pikiran dan mengeluarkan pendapatnya. Yang berikutnya ada teori ketuhanan, di mana teori ketuhanan ini menurut Fredericus Julius Stahl mengungkapkan bahwa bila negara dapat tumbuh secara perlahan, hal ini dapat bermula dari keluarga, bangsa menjadi suatu negara. Pada teori ketuhanan meyakini bahwa suatu negara terbentuk dikarenakan kehendak Tuhan dibanding dengan revolusi atau perjuangan. Yang keempat ada teori perjanjian masyarakat, di mana teori ini sebagai teori kontrak sosial, artinya bahwa suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Menurut Jean-Jacques, masyarakat hidup secara bebas, sederajat, dan individual sebelum terbentuknya negara. Tidak nyaman dan bahagia karena adanya serangan dari luar, sehingga masyarakat membuat kesepakatan untuk mendirikan sebuah negara. Hal ini secara langsung pada kekuasaan sebuah negara di tangan rakyat untuk menentukan pemimpin serta wakil oleh rakyat. Nah, berikutnya kita akan masuk pada konsep negara hukum. Yaitu gagasan, cita, atau ide negara hukum selain terkait
konsep Reichstag dan the rule of law. Juga berkaitan dengan konsep nomokrasi yang berasal dari perkataan nomos dan kratos. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan demos dan kratos atau kretien dalam demokrasi. Nomos berarti norma, sedangkan kratos adalah kekuasaan. Sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah demokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh AVDC, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip rule of law yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon the rule of law and not man, yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul Nomoi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Law, jelas tergambar bagaimana ide demokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani kuno. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahlfeld, dan dengan menggunakan istilah itu Reichstag. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan AVDC dengan sebutan the rule of law. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya adalah istilah Reichstag yang memiliki 4 elemen penting, yaitu yang pertama, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha negara. Lalu, AVDC menguraikan adanya 3 ciri penting dalam setiap negara hukum. Yang pertama, supremacy of law, equality the law, dan yang ketiga, due process of law. Lalu ada juga di sini keempat prinsip Reichstag yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip rule of law yang dikembangkan oleh AVDC untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh International Commission of Jurists, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip tidak memihak yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip dianggap ciri penting negara hukum menurut the International Commission of Jurists adalah negara harus tunduk pada pemerintah, menghormati hak-hak individu. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Lalu menurut kita akan masuk ke cita negara hukum. Yang pertama itu ada supremasi hukum, adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masyarakat dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Yang kedua adalah persamaan dalam hukum. Yang ketiga ada asas legalitas. Yang keempat adalah pembatasan kekuasaan, di mana adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Yang kelima ada organ-organ campur independen. Yang keenam adalah peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak ini harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan atau politik maupun kepentingan uang atau ekonomi. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara. Yang kedelapan adalah peradilan tata negara. Yang kelima adalah perlindungan hak asasi kesembilan, perlindungan hak asasi manusia, di mana adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia disebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting
negara hukum yang demokratis. Yang ke-10 ada bersifat demokratis. Yang ke-11 berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. Yang ke-12 transparan sosial. Yang ke-13 berketuhanan yang Maha Esa. Khusus mengenai cita negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila. Karena itu unsur ciri yang ke-13 bahwa negara hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemahasaan dan kemahakuasaan Tuhan. Artinya diakuinya prinsip supremasi hukum, tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Karena itu pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam hukum konstitusi di satu segi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan segenap warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa itu. Dan di pihak lain, pengakuan prinsip supremasi hukum itu juga merupakan pengejawantahan atau ekspresi kesadaran rasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan setiap manusia Indonesia hanya memutlakkan Yang Maha Esa dan menisbikan kehidupan antar sesama warga yang bersifat egaliter dan menjamin persamaan dan penghormatan atas kemajemukan dan kehidupan bersama dalam wadah negara Pancasila. Demikianlah materi tentang negara sama dengan hukum. Sekian dan terima kasih.